Saatnya memecat Prabowo, ditulis oleh Alifur Rahman di seaword.com. Setelah Menteri KKP Edi Prabowo ditangkap KPK, praktis, kursi menteri dari Gerindra hanya tersisa satu, tersisa sang ketum Prabowo Subianto. Posisi Menteri KKP ini menarik karena penggantinya bukan dari Gerindra, malah Wahyu Trenggono non-partai tapi selama ini dianggap punya kedekatan dengan PDIP. Lalu Gerindra bagaimana nasibnya? Ya sudah, sisa satu. Beberapa hari jelang reshuffle dalam rangka penggabungan kementerian, Gerindra pasti berharap agar mereka bisa kembali mendapat kursi. Terserah di kementerian apa, pokoknya ada dua. Namun, nampaknya usulan calon menteri dari Gerindra itu tidak sesuai dengan kriteria presiden, sehingga Prabowo memilih ngotot menambah jumlah proksi di perusahaan BUMN, dengan memaksakan orang-orangnya untuk menjadi direksi sebanyak-banyaknya. Di artikel sebelumnya, sudah saya ceritakan bagaimana ngototnya Prabowo. Saya tahu cerita tersebut cukup sensitif dan mungkin justru merugikan nama presiden atau BUMN. Tapi tetap saya buka ke publik untuk menunjukkan betapa tidak negarawannya seorang Prabowo, tamak dan rakus akan jabatan. Cerita tersebut diungkap dengan tujuan agar publik tahu kondisi di dalam, sehingga misal besok Prabowo dipecat atau diganti, itu cukup beralasan karena terjadi ribut-ribut tidak produktif seperti ini. Pertanyaan selanjutnya, kalau Prabowo dipecat, apa resikonya? Dari sisi Presiden Jokowi mestinya tidak ada masalah, reshuffle itu biasa, dan Prabowo nasibnya akan sama seperti Rizal Ramli atau menteri-menteri lainnya yang sudah dipecat. Tidak menarik lagi untuk dibahas. Bahwa Prabowo masih menyandang status sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, itu yang menjadi pembeda dari Rizal Ramli. Gerindra punya suara real di masyarakat dan punya anggota DPR. Tapi tetap saja, kalau misal Prabowo dipecat, itu tidak akan signifikan dalam mempengaruhi roda pemerintahan ke depan. Koalisi pemerintah akan tetap menjadi partai mayoritas di Senayan. Lalu, Prabowo tanpa Rizik, Munarman, Bahtiar Nasir, dan Ratna Sarumpait saya pikir bukanlah ancaman serius. Geng tukang demonya sudah dikerangkeng, jadi suara Prabowo tak akan terlalu nyaring di media. Prabowo memang nampak akan maju lagi di Pilpres 2024. Elektabilitasnya masih tinggi, dukungan kadernya masih loyal. Selain Jokowi, rasanya berat bagi kandidat lain untuk mengalahkan Prabowo. Secara politik, jelas Prabowo lebih baik dihentikan sekarang, dipecat. Dengan begitu misalkan 2024 tetap maju lagi, Prabowo tak akan menuai simpati lagi. Terlebih geng radikal atau tim hore yang selama ini sangat militan padanya sudah kecewa bahwa ada ketakutan nantinya Prabowo malah tambah kuat karena narasi disolimi dan seterusnya. Mungkin saja, apalagi jika melihat Anies Baswedan yang sukses menang di Pilkada DKI setelah dipecat jadi menteri. Tapi mungkin perlu menjadi catatan, level menteri dan gubernur itu berbeda. Dalam logika awam, dipecat dari menteri masih cocok untuk maju sebagai gubernur, seiman pula. Tapi kalau dipecat dari menteri lalu mau maju sebagai presiden, ini jelas tidak tahu diri. Apalagi dipecatnya gara-gara rebutan kursi direksi BUMN. Pemecatan Prabowo juga akan mendapat dukungan publik, karena Prabowo selama ini sama sekali tidak terlihat kerjanya. Bahkan tidak mau merespon isu-isu terkini seperti kasus di Makassar dan penyerangan di Mabes Polri. Satu-satunya isu yang direspon oleh Prabowo adalah tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Itu pun cenderung lambat, dan itu bukan sebuah prestasi, tapi catatan negatif. Karena kini publik jadi tahu bahwa peralatan kita masih kalah dari Singapura, negara kecil yang lautnya tak seberapa. Pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo? Jadi, pemecatan Prabowo akan menjadi catatan buruk kedua, setelah dulu dipecat dari TNI, dan itu akan menjadi alasan bagi banyak orang untuk tidak memilihnya di Pilpres mendatang. Yang tertanam di benak publik adalah Prabowo sudah diberi kesempatan untuk bekerja, diberi kekuasaan, tapi malah sibuk menempatkan orang-orangnya di kementerian dan BUMN, dan pemecatan adalah simbol kegagalan. Dari sisi koalisi, Gerindra nampak tidak menarik lagi, atau tidak sesuai dengan komitmen awal. Sinyal itu terlihat jelas ketika menteri dari Gerindra ditangkap KPK, penggantinya bukan kader Gerindra. Bandingkan dengan Juliari Batubara yang kemudian digantikan oleh Risma, sama-sama PDIP. Jadi dari sisi politik, kinerja dan etika dalam lingkungan kementerian, Prabowo sudah sangat pas untuk dipecat dan dikeluarkan dari koalisi. Waktu yang diberikan sudah sangat cukup. Begitulah kura-kura. Pedas, Mahfud MD bongkar arogansi Rizik, ditulis oleh Sardi di seaword.com. Mahfud MD berada di Makassar Jumat lalu dan menjawab pertanyaan netizen mengenai Rizik. Menurut Mahfud, sejak tahun 2017,
Rizik beralasan tidak bisa pulang ke Indonesia. Mahfud sempat ajak dia untuk pulang ke Indonesia. Waktu saya jadi Menko Polhukam, saya bilang pulang, ayo saya urus, katanya. Tapi, Rizik saat itu tidak bersedia dibantu oleh pemerintah Indonesia. Kemudian saat mau pulang, Mahfud membolehkan Rizik dijemput di bandara dengan syarat menjaga protokol kesehatan dan diantar ke rumah oleh polisi. Mahfud juga mengaku mengajak Rizik untuk berembuk dan bersama-sama membangun negara. Tapi, lagi-lagi, Rizik tetap tidak mau berembuk. Mahfud mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh Rizik bukan saat penjemputan dari bandara, tetapi sesudah diantar hingga ke rumah. Pelanggarannya itu malamnya itu, lalu memaki-maki itu. Katanya, ya, ngapain juga ajak Rizik berembuk? Permintaannya pasti bakal aneh dan gak kira-kira. Orang kayak dia lebih baik dicuekin aja. Harusnya dianggap seperti angin sepoi-sepoi, biarkan berlalu. Habib Rizik dijelaskan dengan sengaja mengumpulkan banyak orang sehingga menyebabkan kerumunan massa di berbagai tempat. Salah satunya mengajak semua orang untuk hadir di acara pernikahan putrinya di Petamburan saat ceramah di Megamendung. Hah, Rizik gitu loh. Saya baru tahu kalau Mahfud sempat mengajak Rizik untuk berembuk. Dia tidak mau. Tapi saat dia pulang, dia sempat ceramah di hadapan umatnya dan mengatakan bahwa dia hanya mau rekonsiliasi kalau pemerintah membebaskan tahanan kasus terorisme. Ini permintaan yang cukup biadab dan kurang ajar. Pemerintah ngapain juga ajak Rizik berembuk? Ini sama saja membuat dirinya merasa sebagai orang penting yang mau diajak pemerintah untuk berunding. Rizik, orang ini kayaknya sudah tidak bisa dibuat bertobat. Diangkat sedikit saja langsung arogan dan merasa di atas angin. Dibiarkan lama-lama makin ngelunjak. Dibiarkan terus, negara ini lama-lama bisa kacau. Di negara lain, orang model begini sudah dibolak-balik dan dijungkir balikan sampai minta ampun. Di negara ini masih mau diberikan pintu untuk ajakan berembuk. Menurut saya, ini tidak penting. Sepertinya pemerintah masih belum belajar dari masa lalu. Track record Rizik berserak. Orang awam pun bisa dengan mudah mencari jejak kelicikan dan kebobrokan orang ini. Justru karena Rizik terlalu lama dibiarkan, sehingga kelakuannya makin lama makin kurang ajar. Awalnya arogan, sekarang makin kesini makin berani menantang negara. Gila nggak tuh? Lihat kata Mahfud sendiri, diajak berembuk, ditolak Rizik. Malah maki-maki lagi. Negara seolah tidak punya wibawa, bisa diatur-atur dan dimaki-maki oleh seorang Rizik. Kalau ada anak kurang ajar dan biadab terhadap orang tua, anaknya wajib diberi tindakan tegas kan? Dan kalau ada warga yang berani kurang ajar dengan negara, bagusnya diapain? Diajak diskusi, dikasih fasilitas VIP nginep di hotel bintang 5, tiap hari dikasih makan steak dan lobster bakar, jadi duta warga sopan, jadi kepala program revolusi akhlak, atau ditampar biar sadar. Saya dan mungkin mayoritas warga berharap pemerintah jangan beri ampun lagi soal Rizik. Jangan kendor tindak tegas orang atau kelompok yang jelas-jelas ingin mengacaukan keterangan dan kedamaian negeri ini. Rizik sudah dewasa, bahkan bisa dibilang sudah tua. Harusnya tahu tindakannya itu kelewat batas. Memang dia itu sengaja, entah karena bakal dibela pendukung bodohnya atau karena ada sokongan dari sponsor. Lain kali, kalau Rizik teriak minta tolong saat sedang terjepit kena masalah, tak usah dibantu lagi. Toh, selama ini dia juga teriak tidak sudi dibantu oleh pemerintah. Bahkan, kelompoknya pernah menolak pemerintahan Jokowi saat hasil pemilu diumumkan. Pemerintah aja kayak nggak pernah ada di mata mereka. Ngapain juga pemerintah peduli dengan Rizik? Siapa dia sehingga dia bisa atur negara ini seenak jidatnya? Biarkan dia terima nasib buruknya sendiri. Dia menabur angin, biarkan dia sendiri yang terombang-ambing dan diobok-obok oleh badai topan. Yang menderita adalah dia sendiri. Dia sengsara juga karena Allah sendiri yang merasa sok hebat. Mayoritas warga pun bakal bilang bodoh amat dengan nasib Rizik. Bagaimana?